Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Liatul Masbupah dengan NIM 240201020394, kelas MJ 701, Program Studi PJJ Manajemen, Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis hubungan industrial, isu PHK massal, dan penetapan UMP di tahun 2026. Adapun tujuan dari presentasi saya kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Baik, di sini ada identifikasi sektor bisnis. Sektor ketenagakerjaan dan industri manufaktur merupakan sektor yang paling dominan terdampak. Kenaikan upah minimum atau UMP di tahun 2026 secara otomatis akan meningkatkan risiko pengurangan karyawan atau PHK massal. Sementara itu, para pekerja menolak adanya PHK dan tetap menuntut kenaikan UMP. Di sisi lain, industri manufaktur merasa terbebani atas meningkatnya tekanan biaya operasional dan kebijakan UMP, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan PHK massal. Lalu di sini ada analisis teori hubungan industrial. Analisis teori yang pertama yaitu ada tripartit. Pemerintah berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan dengan lebih adaptif untuk mencegah terjadinya kasus PHK. Sementara itu, kebijakan standar upah minimum saat ini masih menimbulkan konflik, di mana serikat pekerja menuntut pemerintah untuk menetapkan UMP yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga dalam hal ini tripartit belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Pengusaha berperan sebagai pemberi lowongan pekerjaan. Dalam hal ini, pengusaha perlu menerapkan keseimbangan secara efektif dan efisien mengenai biaya penyerapan tenaga kerja, menyesuaikan dengan kebijakan UMP, dan tanpa adanya ancaman PHK. Pekerja sebagai kelompok yang bekerja di perusahaan. Setiap pekerja berhak untuk menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan UMP dan ancaman terhadap PHK massal. Selanjutnya yaitu ada negosiasi kolektif. Negosiasi kolektif merupakan suatu bentuk tawar-menawar antara pekerja dengan pengusaha atau pemerintah mengenai penentuan upah minimum dan pemberhentian kasus PHK massal. Negosiasi dapat dilakukan dengan melalui forum diskusi. Namun saat ini aksi demonstrasi massa masih menjadi senjata bagi pekerja untuk melakukan aksi negosiasi. Saat ini, kasus PHK massal dan tingkat pengangguran muda masih dinilai relatif tinggi. Artinya, pada kondisi ini, pekerja memiliki posisi tawar yang lemah karena kelebihan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi belum sepenuhnya mencapai kesepakatan bersama. Lalu ada hukum ketenagakerjaan. Tuntutan terhadap adanya revisi upah minimum provinsi atau UMP dan penolakan kasus PHK massal menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan perlu dilakukan dengan memperkuat perlindungan tenaga kerja, meminimalisir tingkat pengangguran di Indonesia, dan bersifat lebih adaptif, serta responsif terhadap kesejahteraan karyawan atau pekerja. Lalu di sini ada dampak terhadap bisnis, pekerja, dan masyarakat. Dampak terhadap bisnis. Bagi bisnis, kasus ini dapat berpotensi meningkatkan biaya operasional, menurunkan tingkat produktivitas, dan berpindahnya lokasi industri ke wilayah yang UMP-nya lebih rendah. Lalu untuk dampak terhadap pekerja, yaitu bagi pekerja, kondisi ini dapat meningkatkan volume pengangguran, dan pekerja terpaksa harus bekerja di sektor lain dengan upah yang lebih rendah dan tanpa adanya perlindungan kerja yang memadai. Lalu selanjutnya yaitu ada dampak terhadap masyarakat. Bagi masyarakat, hal ini dapat menurunkan daya beli mereka akibat dari kasus PHK massal. Selain itu, kasus ini juga dapat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu ada strategi penyelesaian konflik untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Strategi yang pertama yaitu memperkuat dialog tripartit untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu yang kedua, pemerintah perlu mendorong serikat pekerja dan pengusaha untuk terus memperkuat negosiasi kolektif untuk menciptakan perjanjian kerja bersama. Lalu yang ketiga yaitu mengoptimalkan metode penyelesaian konflik dengan berdasarkan pada hukum undang-undang dasar. Lalu yang keempat yaitu menentukan kebijakan UMP dengan melalui forum diskusi tripartit dan berdasarkan dengan data. Nah, di sini ada rekomendasi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rekomendasi solusi yang pertama yaitu libatkan serikat pekerja dalam menentukan UMP untuk memperoleh kesepakatan bersama tanpa adanya penolakan. Rekomendasi solusi yang kedua yaitu kurangi kasus PHK agar meminimalisir tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendukung perusahaan dengan memberikan bantuan subsidi untuk mengurangi kasus PHK. Lalu yang ketiga yaitu tingkatkan program pelatihan ulang agar pekerja yang terdampak PHK segera kembali mendapatkan pekerjaan lain.
Lalu yang keempat yaitu lakukan pengawasan terhadap hukum ketenagakerjaan yang lebih ketat agar pekerja maupun pengusaha dapat mematuhi regulasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Dan rekomendasi solusi yang terakhir yaitu terapkan peraturan UMP dan PHK yang jelas dan stabil agar dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.